Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Herawati Lamada dengan NIM 151421026. Saya dari kelas 5A program studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Video pembelajaran ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah media dan sumber belajar yang diampu oleh Bapak Dr. Rustam I. Husain MPD. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai klasifikasi media pembelajaran. Klasifikasi media pembelajaran ada yang menurut para ahli. Penggolongan media ini dapat juga dilakukan dengan berdasarkan pada ruang lingkup pengertian media menurut para ahli yang mengemukakannya. Yang pertama ada yang menurut Cape and Dayton 1985 yang mengelompokkan media ke dalam 8 jenis, yaitu media cetakan, itu meliputi bahan-bahan yang disiapkan di atas kertas untuk pengajaran dan informasi, misalnya buku teks dan masih banyak lagi. Yang kedua, media pajang pada umumnya digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi di depan kelompok kecil. Misalnya yaitu papan tulis, pameran, papan magnet, papan buletin, dan lain-lain. Yang ketiga, OHP dan transparansi yang diproyeksikan adalah visual baik berupa huruf, lambang, gambar, grafik, atau gabungannya pada lembaran tembus pandang atau plastik yang dipersiapkan untuk diproyeksikan ke sebuah layar atau dinding. Keempat, rekaman audio tape. Pesan dan isi pelajaran dapat direkam pada tape magnetik sehingga hasil rekaman itu dapat diputar kembali pada saat yang diinginkan. Yang kelima, seri slide atau film bingkai dan film strips, yaitu suatu film transparasi yang berukuran 35 mm dengan bingkai 2x2 inch. Bingkai tersebut terbuat dari karton atau plastik. Keenam, penyajian multi-image. Media berbasis visual atau image atau perumpamaan dapat memberikan hubungan antara isi materi pelajaran dengan dunia nyata. Bentuk visualnya berupa gambar representasi seperti gambar, lukisan, atau foto yang menunjukkan bagaimana suatu benda. Ketujuh, rekaman video dan film hidup, yaitu film atau gambar hidup merupakan gambar-gambar dalam frame, di mana frame demi frame diproyeksikan melalui lensa proyektor secara mekanis sehingga pada layar terlihat gambar hidup. Ke-8, komputer mesin yang dirancang khusus untuk memanipulasi yang diberi kode mesin elektronik yang otomatis melakukan pekerjaan dan perhitungan sederhana dan rumit. Yang kedua, menurut Lessing, Pollock, dan Ray Gelut 1992 yang mengklasifikasikan media ke dalam 5 kelompok, yaitu media berbasis manusia atau guru, instruktur, tutor, main peran, dan kegiatan kelompok. Yang kedua, media berbasis cetak, yaitu buku penuntun, buku latihan, alat bantu kerja, dan lembaran lepas. Ketiga, media berbasis visual, yaitu buku, alat bantu kerja, bagan grafik, peta, gambar, dan transparansi, dan slide. Keempat, media berbasis audiovisual, yaitu video, film, program, slide tape, dan televisi. Kelima, media berbasis komputer, yaitu pengajaran dengan bantuan komputer, interaktif, video, dan hypertext. C. Menurut Search and Glasgow melakukan klasifikasi media pembelajaran berdasarkan perkembangan teknologi, yaitu yang pertama, pilihan media tradisional, yaitu visual media yang diproyeksikan, yaitu proyeksi opaque tak tembus pandang, proyeksi overhead, slides, film strip. Yang kedua, visual yang tak diproyeksikan, yaitu gambar, poster, foto, chart, grafik, diagram, pameran, papan info, papan buluh. Ketiga, audio rekaman, piringan, pita kaset, reel, catering. Keempat, penyajian multimedia, yaitu slide plus. Kelima, visual dinamis yang diproyeksikan, yaitu film, televisi, video. Keenam, cetak, yaitu buku teks, modul teks terprogram, workbook, majalah ilmiah berkala, lembaran lepas. Selanjutnya yaitu permainan, yaitu teka-teki, simulasi.
Selanjutnya realita, yaitu model atau contoh manipulatif peta boneka. Kedua, pilihan media teknologi mutakhir, yaitu media berbasis telekomunikasi, yaitu telekonferen dan kuliah jarak jauh. Kedua, media berbasis mikroproses, yaitu komputer assisted instruction atau pembelajaran dengan bantuan komputer, permainan komputer, sistem tutor intelijen, interaktif, hipermedia, dan kompleks video. Selanjutnya, menurut Sergio Sari dan Sika Buden yang mengklasifikasikan media pembelajaran berdasarkan 5 kategori, yaitu pertama, klasifikasi berdasarkan bentuk dan ciri fisiknya, yaitu pertama media pembelajaran 2 dimensi, yaitu media yang penampilannya tanpa menggunakan media proyeksi dan berukuran panjang kali lebar serta hanya diamati dari satu arah pandangan saja, misalnya peta. Kedua, media pembelajaran 3 dimensi, yaitu media yang penampilannya tanpa menggunakan media proyeksi dan mempunyai ukuran panjang, lebar, dan tinggi atau tebal, serta dapat diamati dari arah pandang mana saja. Misalnya yaitu meja, kursi, mobil, dan sebagainya. Selanjutnya, ketiga, media pandang diam, yaitu media yang menggunakan media proyeksi yang hanya menampilkan gambar diam di layar atau tidak bergerak atau statis, misalnya foto, tulisan, atau gambar binatang yang dapat diproyeksikan. Keempat, media pandang gerak, yaitu media yang menggunakan media proyeksi yang dapat menampilkan gambar bergerak di layar, termasuk media televisi dan videotape recorder, termasuk media pandang gerak yang disajikan melalui layar atau screen di komputer atau layar lainnya. Kelima, menurut Gerlach dan Eli mengklasifikasikan media berdasarkan ciri-ciri fisiknya ke dalam 8 tipe, yaitu yang pertama, benda sebenarnya atau realita, yaitu orang kejadian, objek atau benda tertentu. Kedua, presentasi verbal media cetak, kata-kata yang diproyeksikan melalui film, bingkai atau slide, transparansi, cetakan di papan tulis, majalah, dan papan tempel. Ketiga, presentasi grafis, yaitu bagan grafik, peta, diagram, lukisan, poster, karton, dan karikatur. Keempat, potret diam, potret yang diambil dalam berbagai macam objek atau peristiwa yang mungkin dapat dipresentasikan melalui buku, film rangkai atau film strip, bingkai film bingkai atau majalah surat kabar. Kelima, film atau video tape dari pemotretan perekaman benda atau kejadian sebenarnya, maupun film dari pemotretan gambar atau animasi. Keenam, rekaman suara, yaitu rekaman suara saja yang menggunakan bahasa verbal maupun efek suara, musik, atau sound effects. Selanjutnya, program, yaitu terkenal pula dengan istilah pengajaran berprogram, yaitu sekuen dari informasi baik verbal, visual, atau audio yang sengaja dirancang untuk merangsang adanya respon dari pembelajar. Ada pula yang dipersiapkan dan diprogram melalui mesin komputer. Selanjutnya, simulasi peniruan situasi yang sengaja diadakan untuk mendekati atau menyerupai kejadian atau keadaan sebenarnya. Misalnya, perilaku ban supir ketika sedang mengemudi yang ditujukan pada layar video atau film. Kedua, klasifikasi menurut jenis dan tingkat pengalaman yang diperoleh oleh Thomas secara sederhana menggolongkan media pembelajaran ke dalam 3 jenjang pengalaman, yaitu pertama, pengalaman langsung atau the real life experience, berupa pengalaman langsung yang dalam suatu peristiwa maupun mengamati kejadian atau objek sebenarnya. Yang kedua, pengalaman tiruan. Tiruan yaitu berupa tiruan atau model dari objek atau benda yang berwujud model. Tiruan dari situasi melalui dramatisasi atau sandiwara dan berbagai rekaman atau objek atau kejadian. Ketiga, pengalaman dari kata-kata
atau words only, berupa kata-kata yang lisan yang diucapkan, rekaman kata-kata dari media perekaman, dan kata-kata yang ditulis maupun dicetak. Ketiga, klasifikasi berdasarkan indera yang diperoleh dalam penggolongan ini. Dalam penggolongan ini, media dibedakan dalam 3 kelas, yaitu media audio, media visual, dan media audiovisual. Namun, Sulaiman menggolongkan media pembelajaran menjadi yang pertama, media audio, media yang menghasilkan bunyi, misalnya audio, kaset, tape, recorder, dan radio. Kedua, media visual. Media visual 2 dimensi dan media visual 3 dimensi. Tiga, media audiovisual, media yang dapat menghasilkan rupa dan suara dalam suatu unit media, misalnya film bersuara dan televisi. Keempat, media audio motion visual. Penggunaan segala kemampuan audio dan visual ke dalam kelas seperti televisi, videotape, atau kaset recorder, dan sound film. Kelima, media audio still visual, media lengkap kecuali penampilan motion atau geraknya tidak ada seperti sound, film strip, sound slide, dan rekaman still pada televisi. Selanjutnya, media audio semi-motion, yaitu media yang berkemampuan menampilkan titik-titik tetapi tidak bisa menstrumin secara utuh suatu motion yang nyata, misalnya teleworking dan recorder teleworking. Media motion visual yaitu silent film, film bisu, dan log film. Kedua, media still visual itu gambar, slide, dan masih banyak lagi. Media audio misalnya telepon, radio, audio tape, recorder, dan audio disc. Media cetak misalnya media yang hanya menampilkan informasi yang berupa simbol-simbol tertentu saja dan berupa alfanumerik. Keempat, klasifikasi berdasarkan penggunaannya. Media pembelajaran yang penggunaannya secara individual, misalnya seperti laboratorium bahasa, IPA, IPS, serat laboratorium, pusat sumber belajar. Kedua, media pembelajaran yang menggunakannya secara kelompok, misalnya film dan slide. Ketiga, media pembelajaran yang penggunaannya secara massal, misal televisi. Di atas, media juga dapat dikelompokkan berdasarkan sifat mode rutinitasnya, antara lain sebagai berikut, yaitu yang pertama, ruang kelas otomatis, yaitu ruang kelas yang dapat diubah-ubah fungsinya secara otomatis, yaitu guru tinggal menekan tombol untuk menciptakan perubahan kelas besar menjadi kelas kecil atau diskusi. Kedua, sistem proyeksi berganda atau multi-projection system, suatu sistem ruang proyeksi yang melengkapi ruang kelas otomatis yang memungkinkan proyeksi bahan-bahan melalui berbagai proyektor secara terkoordinasi. Ketiga, sistem interkomunikasi, yaitu sistem ini dibuat dalam rangka pengajaran secara massal, di mana programnya di TV-kan. Sistem ini digunakan untuk beberapa kelas dalam suatu sekolah maupun oleh beberapa sekolah. Kelima, klasifikasi berdasarkan pemanfaatannya. Duncan menyusun penggolongan media menurut hierarki pemanfaatannya untuk pembelajaran. Duncan ingin mensejajarkan biaya investasi, kelangkaan, dan keluasan lingkup sasarannya di satu pihak dan kemudahan pengadaan serta penggunaan keterbatasan lingkup sasaran dan rendahnya biaya di lain pihak dengan tingkat kerumitan perangkat medianya dalam suatu hierarki. Dengan kata lain, semakin rumit jenis perangkat media yang dipakai, semakin mahal biaya investasinya. Semakin susah pengadaannya, tetapi juga semakin umum penggunaannya dan semakin luas lingkup sasarannya. Sebaliknya, semakin sederhana jenis perangkat medianya, semakin murah biayanya, semakin mudah pengadaannya, sifat penggunaannya semakin khusus, dan lingkup sasarannya terbatas. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.